warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Sari dengan nomor NIM 2105961. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Asra dan Bu Susi Evanita selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis yang telah memberikan saya kesempatan dan waktu untuk mempresentasikan mengenai artikel suatu bisnis. Baik, demi mempersingkatkan waktu, saya akan menjelaskan artikel yang saya buat dalam minggu kemarin dengan judul Strategi Bertahan Bisnis di Era Pandemi COVID-19 dengan memanfaatkan bisnis digital. Baik, selanjutnya lanjut ke poin. Menurut laporan dari Organization for Economic Cooperation and Development atau disingkat dengan OECD menjelaskan mengenai pengaruh perekonomian pada penjualan menggunakan di era digital ini mengalami penurunan baik di sisi penawaran, pemproduksian dan juga pendistributoran dan juga permintaan dan penawaran produk dalam suatu menjalankan bisnis. Baik, selanjutnya, pandemi COVID-19 ini akan mengalami penurunan perekonomian, baik keuangan, transportasi atau logistik akan mengalami kendala karena pandemi terjadinya seperti PPKM lah, pembatasan dalam perjalanan atau aktivitas masyarakat di lingkungan, baik itu dalam Indonesia maupun di luar provinsi dan juga perjalanan masyarakat umum akan terkendala. Pada kasus terdapat 1,47 juta kasus COVID-19 di Kabupaten Tabalong per tanggal 24 Maret 2021 terdapat 573 kasus COVID-19. Baik. Kemudian, menurut Suwarni, pada tahun 2019 ada 3 kendala yang dihadapi dalam dunia UMKM. Yang pertama, yaitu pelaku UMKM terkendala oleh kapasitas produksi barang atau jasa yang dijalankan untuk menjual produk dan jasa kepada konsumen. Seperti memproduksi barang akan terkendala baik dalam pembuatan, pembelian bahan baku yang digunakan oleh suatu perusahaan tersebut atau UMKM itu. Baik, yang kedua, ada kualitas daya tahan pelaku UMKM belum merata karena digital pelaku harus bersaing oleh perusahaan lain. Pada era terjadinya musibah COVID-19, maka orang berlomba-lomba untuk melakukan dalam kompetitor yang ada kemiripan barang atau jasa yang seperti sekitar 70% akan ada kemiripan barang yang dia jual dalam perusahaan tersebut. Bagaimanapun suatu perusahaan tersebut akan melakukan perbaikan atau meningkatkan supaya persaingannya itu tidak akan dipersulit dalam menjalankan suatu bisnis. Baik, yang kedua ada diperlukan penguatan edukasi dan juga penguatan sumber daya manusia. Edukasi ini maksudnya adalah pengetahuan atau ilmu dalam membuatan suatu produk atau menjalankan suatu UMKM. Penguatan dari sumber daya manusia seperti kinerja yang dibutuhkan dalam suatu perusahaan tersebut, baik dalam cara pembuatan, memproduksi, transportasi, dan juga sebagainya agar produk dan jasa ini diterima oleh secara konsumen. Bagaimana dia menerima secara baik dan sesuai dengan realita yang dia terima, sesuai dengan deskripsi produk yang kita tawarkan dari dunia digital tersebut. Selanjutnya, teknologi yang digunakan dalam bisnis UMKM ini ada 2. Yang pertama itu sosial media. Sosial media ini adalah alat untuk mempromosikan agar produk dan jasa ini tersampaikan oleh si pembeli dan memiliki daya tarik untuk membeli suatu produk yang kita tawarkan tersebut. Sepertinya, contohnya itu adalah ada Facebook, Instagram, dan juga marketplace seperti Shopee dan Tokopedia, Lazada, dan sebagainya. Dalam suatu bisnis ini, dalam mempromosikan sosial media ini, tercakup ada deskripsi produk, desain gambar, dan juga testimoni suatu produk yang dibeli oleh konsumen sebelumnya. Selanjutnya, kewirausahaan digital.
Kewirausahaan digital ini adalah kewirausahaan jiwa perkewirausahaan oleh suatu pelaku ataupun sumber daya manusia memiliki suatu kewirausahaan dalam menjalankan suatu bisnis, baik itu produk maupun jasa yang dia tawarkan kepada masyarakat yang memenuhi kebutuhan konsumen. Selanjutnya, kewirausahaan digital ini sangat diperlukan, apalagi dengan zaman sekarang berkembang, maka kewirausahaan lebih banyak dibutuhkan daripada pekerja lainnya, lebih menguntungkan perusahaan kewirausahaan. Kewirausahaan ini adalah jiwa kita sebagai pebisnis, itu maksudnya. Baik, selanjutnya sebagai contoh kasus ini seperti kasusnya yaitu Shopee lah. Shopee ini adalah alat dalam promosikan melalui dunia digital yang terdiri dari deskripsi produk, gambar produk, testimoni, dan juga penilaian suatu produk yang dibelikan oleh masyarakat sebelumnya. Baik dosen-dosen dan juga teman-teman, jika ingin melihat suatu sosial media yang kita gunakan dalam mempromosikan seperti Shopee. Di sini saya menggunakan menggunakan sosial media Shopee dalam menjualkan produk barang seperti pakaian. Jika ibu dan teman-teman sekalian berminat dengan produk yang saya tawarkan, silakan melihat dan mengunjungi Shopee saya dengan nama My Fashion Store Bandung. Di sana ada saya deskripsikan produk dan juga gambarnya, dan juga ada penilaian produk. Jika berminat, tinggal hubungi saya ataupun kontak saya atau juga chatting dalam marketplace tersebut. Baik, sekian yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen dan juga teman-teman sekalian. Jika ada kesalahan saya adalah baik dalam penyampaian ataupun dari tutur kata atau perkataan saya yang kurang mengenangkan, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.